Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Rehan dengan NIM 4403196 532 dari Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum jaringan komputer yang ada di modul 5, yaitu tugas mengenai domain name server. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa DNS atau domain name server ini kita bisa memahami konsep dan cara kerja domain itu sendiri dan mengkonfigurasikan DNS pada jaringan komputer. Namun di sini kali ini di modul 5 ini diberikan tugas hanya sebuah sketsa dari beberapa jaringan komputer yang harus kita koneksikan satu sama lain. Tugasnya di sini adalah kita diberikan desain jaringan seperti gambar di bawah ini dengan settingan server sebagai DNS dan pastikan semua komputer dapat mengakses DNS tersebut. Kita lihat dari gambar dari tugasnya dibutuhkan 2 buah PC dan 1 buah laptop, lalu menggunakan access point sebagai network hubung antara PC 0 dan juga laptop 0. Lalu kita membutuhkan switch untuk penyambung antara PC 1 dengan access point yang terkoneksi dengan PC dan laptop, dan yang pasti kita menggunakan server PT untuk sebuah DNS servernya sendiri. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracker. Baik, di sini kita akan langsung saja ke Cisco Packet Tracker. Kita membutuhkan 1 buah server. Lalu kita membutuhkan 1 buah laptop. Lalu kita membutuhkan 2 buah PC. Dan kita membutuhkan switch. Kita pergi ke network device, kita ke switch, kita menghubungkan switchnya itu sendiri. Di sini kita akan menggunakan switch PT. Dari switch PT ini juga kita membutuhkan access point untuk mengkoneksikan antara PC 0 dengan laptop 0. Ada di wireless device, kita menggunakan access point PT. Setelah itu kita atur sedemikian rupa sesuai dengan gambar yang tadi. Kita koneksikan PC 1 kepada switch menggunakan connection otomatis. Lalu kita hubungkan server PT kepada switch dan switch kepada access point yang akan terhubung melalui network device kepada PC 0 dan juga laptop 0. Sebelum itu kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk access point-nya. Kita beri nama access point-nya ini sendiri. Di dalam portnya kita ganti SSID-nya atau nama dari WiFi-nya yang akan kita gunakan, misalkan WiFi Ramzi. Lalu kita berikan password. Passwordnya kita beri jarcom asik. Setelah itu kita akan koneksikan PC 0 dengan laptop 0 dengan SSID yang sudah tadi dicantumkan dan juga passwordnya. Sebelumnya kita sudah belajar juga mengenai network device sendiri dengan cara bagaimana kita perangkat kerasnya, lalu kita mengaktifkan atau mengkoneksikan dengan access point. Maka dari itu kita langsung saja untuk PC 0 kita matikan terlebih dahulu secara fisiknya. Lalu kita ke bawah, kita buang dari port ini dan kita menggunakan port untuk wirelessnya itu sendiri. Lalu kita nyalakan kembali PC 0-nya. Setelah itu kita konfigurasikan wirelessnya dengan nama SSID-nya tadi adalah WiFi Ramzi dengan kode keamanan atau passwordnya jarcom asik. Setelah itu kita tunggu apakah sudah terkoneksi atau belum PC 0. Ternyata sudah dengan garis-garis terputus antara PC 0 dengan access point. Lalu kita konfigurasikan kembali secara fisik dan juga nanti wirelessnya di laptop 0. Dalam laptop 0 pun kita matikan terlebih dahulu. Untuk laptopnya kita buang untuk port yang tidak dipakai dan kita menggunakan port dari untuk wireless device itu sendiri. Lalu kita nyalakan kembali laptopnya. Setelah itu kita konfigurasikan kepada wireless. Dan di sini SSID-nya tadi adalah WiFi Ramzi dengan password atau keamanannya yaitu jarcom asik. Setelah itu
apakah terkoneksi? Kita tunggu. Nah, laptop 0 sudah terhubung kepada access point menggunakan network device dengan tanda garis putus-putus antara access point menuju ke laptop. Setelah itu, kita akan konfigurasikan DNS terlebih dahulu di dalam servernya. Dalam servernya ini, kita pergi ke desktop lalu menggunakan IP konfigurasi. Kita lakukan hal yang sama dengan sebelumnya menggunakan IP address dari servernya ini menggunakan IP address 192.168.1.200 dengan subnet masknya masih sama yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita pergi ke service untuk mengaktifkan DNS-nya. Kita pergi ke DNS lalu kita on-kan DNS-nya. Di sini kita beri nama DNS-nya. Kita masih lakukan hal yang sama deh seperti sebelumnya, yaitu namanya adalah ramzi.net dengan tipe A report. Lalu IP address-nya, address yang digunakan adalah IP address dari server tadi yaitu 192.168.1.200. Setelah itu kita tambahkan, di sini sudah ada keterangannya bahwa nama dari DNS yang akan kita gunakan adalah dengan domain ramzi.net dan juga IP address-nya 192.168.1.200 yang akan kita aplikasikan dan konfigurasikan kepada setiap PC dan juga laptop. Setelah itu kita konfigurasikan terlebih dahulu dari PC 1 dan di PC 1 kita pergi ke desktop lalu kita pergi ke IP konfigurasi. IP konfigurasi di sini IP yang digunakan atau IP address yang digunakan dalam PC 1 kita gunakan IP address yang seperti biasa 192.168.1.1 dengan subnet mask yang sama dan DNS servernya adalah DNS server atau IP address server yang sudah digunakan tadi yaitu 192.168.200. Setelah itu kita konfigurasikan juga hal yang sama kepada PC 0 yang terhubung kepada access point dengan kita pergi ke desktop lalu IP konfigurasinya kita ubah menjadi static karena kita menggunakan IP dari servernya sendiri. Kita menggunakan IP address untuk PC 0-nya kita lakukan 192.168.1.2 karena yang tadi satu sudah selesai digunakan. Subnet masknya masih sama dan juga DNS servernya juga masih sama yaitu .200. Lalu lakukan hal yang sama kepada satu buah laptop selanjutnya yang terakhir yang terhubung dengan access point. Kita pergi ke desktop lalu kita ke IP konfigurasi dan kita mengubah dengan static dengan IP address 192.168.1.3 dengan subnet mask yang masih sama dan juga DNS server yang masih sama .200. Setelah itu kita lakukan percobaan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama kita menggunakan nama domainnya yaitu ramzi.net dan juga menggunakan IP address dari servernya 192.168.1.200. Kita lakukan yang pertama di dalam PC 1. Kita pergi ke web server yang ada di PC 1. Setelah itu kita akan masukkan URL-nya dengan domain ramzi.net. Dan kita klik go dan ternyata keluar Cisco Packet Tracker dengan ketentuan ataupun detail sebagai berikut yang menunjukkan bahwa DNS dengan domain di PC 1 telah terhubung dengan DNS server. Selanjutnya kita coba menggunakan IP address dari servernya itu sendiri, dari server DNS yang ada di PC 1. Kita tulis di PC 1 192.168.1.200, lalu kita go, dan ternyata tetap juga kembali menampilkan sebuah bacaan Cisco Packet Tracker yang menunjukkan bahwa menggunakan IP address atau metode kedua di dalam PC 1 yang menghubungkan dengan DNS server telah berhasil. Selanjutnya kita menggunakan atau kita mensimulasikan dengan PC yang terhubung dengan access point menggunakan network device. Kita lakukan hal yang sama dengan sebelumnya, kita pergi ke web browser. Lalu di dalam sini kita mencoba dua metode lagi. Yang pertama menggunakan domainnya yaitu ramzi.net. Ramzi.net apakah terhubung dengan DNS server? Ya, terhubung dengan DNS server dengan munculnya sebuah tulisan Cisco Packet Tracker.
Lalu kita lakukan hal yang sama dengan metode yang kedua menggunakan IP address dari server, yaitu 192.168.1.200 pada PC 0. Apakah berhasil atau tidak? Ya, tetap berhasil menggunakan IP address server di dalam PC 0. Maka dari itu PC 0 bisa kita simpulkan bisa terhubung dengan DNS server menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu DNS domainnya, lalu juga dari IP DNS yaitu server sendiri. Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk simulasi dalam laptop 0 yang terhubung dengan access point menggunakan network device. Lakukan hal yang sama, kita pergi ke web browser. Setelah itu kita menggunakan metode yang pertama menggunakan domainnya yaitu ramzi.net. Lalu kita go keluar Cisco Packet Tracker yang menandakan menggunakan domain di laptop 0 juga berhasil menggunakan DNS server. Dan kita lakukan menggunakan metode yang kedua yaitu menggunakan IP address 192.168.1.200. Apakah berhasil? Kita go dan ternyata berhasil. Cisco Packet Tracker sudah muncul menggunakan sebuah IP address server DNS sendiri. Dan kesimpulan bahwa laptop 0 pun bisa digunakan menggunakan metode DNS server dengan dua metode. Yang pertama domainnya, lalu yang kedua adalah IP address-nya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam bentuk apapun jaringan komputernya, baik itu menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel atau menggunakan device network itu sendiri, kita tetap bisa menggunakan DNS servernya dengan mengkonfigurasikan servernya terlebih dahulu, lalu kita konfigurasikan access point yang terhubung satu sama lain di dalam PC 0 maupun laptop 0, lalu kita konfigurasikan DNS PC 1, PC 0, dan laptop 0. Setelah itu kita simulasikan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara meletakkan atau memberikan domain yang sudah ditentukan di dalam server, dan yang kedua kita menggunakan IP address yang akan kita uji sesuai dengan IP address yang ada di server tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.